Taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Fatah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk menuntut ilmu. Ibu sekalian, kali ini kajian di Masjid Al-Fatah, kajiannya adalah tauhid. Judulnya Kerajaan Allah yang Maha Mulia. Tadi ayatnya kita baca, Tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang Maha memberkahi. Di alam dunia ini berkah. Kita hidup di alam dunia ini sangat berkah. Allah yang memberikan keberkahan. Kita kepengen makan pisang banyak. Kita kepengen makan kecapi ada. Kita kepengen makan rambutan ada. Kita kepengen makan durian ada. Kita kepengen makan daging, kalau siapkan binatang-binatangnya, ya, ada kambing, ada sapi, ada kuda, ada kerbau, ada ayam, ada ikan, itu semuanya ciptaan Allah. Allah ciptakan semua itu untuk manusia. Ya aja wajib, mau gampang, daging kambing, daging ikan, daging ayam, kan perlu dibeli, ya kan? Ya kan? Coba yang depan obo, ya enggak? Karena segalanya perlu dibeli. Tadi kan dibaca, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk diuji supaya lebih baik. Nah, karena tadi semuanya itu harus kita cari, makanya ada bahasa kita wajib mencari, ya, kita wajib mencari. Ada pendapatnya, terserah yang mengasih. Manusia hidup ini udah dijatah. Jatah saya selama saya hidup sekian puluh ya, kalau juta sekian puluh juta. Jatah makan saya selama saya hidup sekian. Kalau masih ada jatah saya, biar saya sakitnya nemen banget di atas kasur, tetap masih dikasih hidup. Kalau jatah saya ini masih ada sesuap nasi aja. Sedangkan kalau kita masih jaga begini masih sehat, kalau sesuap nasi itu mungkin sesuap sekaligus gitu ya makan. Karena apa? Karena lebih sehat. Tapi kalau orang sakit, kadang makannya di bubur umpamanya beberapa mata, umpama jatahnya tinggal 100 mata, 100 biji beras, yang nggak makan sama saya cuman 50 beras, 50 butir, kan masih ada jatah 50. Saya di atas kasur masih tetap aja ambekannya mah ada. Kalau kemarin udah nggak bisa, tetap masih hidup. Jatah minum saya umpamanya setengah gelas lagi. Tapi karena jatah minum saya setengah gelas, saya masih hidup di atas pembaringan. Disuapin, diminumin. Tahu-taunya minumnya cuma sesendok atau 2 sendok.
masih ada lagi jatah. Biar itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, tetap aja masih hidup. Kenapa? Karena jatah makan kita masih ada. Nah, kemudian kalau jatah makan saya udah habis hanya air setengah gelas, nasi yang beras yang 100 butir itu udah kemakan sama saya, datanglah itu firman Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah ajal datang, nggak bisa seseorang minta maju, nggak bisa seseorang minta mundur. Oleh karena itu Ibu, kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia wajib mencari rezeki, wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajibnya dari ayunan sampai dengan kalian lahat. Nah, itulah orang di ayunan bisa menuntut ilmu. Nah, yang masih di ayunan kewajiban ibu-ibu. Ada Ustaz Tuhan. Sebenarnya kalau pengen anak-anak kita menjadi anak yang soleh, kalau ibu makan suka hamil ibu ya, hamil kan? Ketika hamil itu sisang suami, sisang bapaknya pusat-pusat, yakin ngobrol, anakku yang soleh, anakku yang patuh, ya, anakku yang patuh sama orang tua, patuh sama ayah, patuh sama ibu, sama agama nurut banget. Ketika kita sedang hamil, ya, apakah ibu pernah lagi hamil, bapaknya megang-megang dikit-dikit, bisa marah, pernah nggak? Ada. Hah? Jujur aja Bu, pernah nggak? Pernah nggak? Nah, pernah kelihatannya ya, gitu amat. Pernah belum? Pernah. Nah, akhirnya anak kita contohnya marah-marah sama orang. Iya kan? Orang kitanya masih dalam kandungan aja, kitanya sering marah sama sisang suami. Mestinya kita di kaum perempuan belajar untuk taat kepada suami, nggak perlu marah-marah, apalagi sakit. Suami kita berdoa, kita istrinya mestinya begitu. Nah, yuk ke depan kita pada begitu. Ya Pak Haji, saya mau udah tua nggak bakalan beranak udah. Nah, kita udah tua nggak bakalan beranak, tapi cucu kita, anak kita ajarin, makanya kita wajib ngaji. Gitu ya Bu ya, paham ya Bu? Udah ya, saya lanjutkan ini sedikit isu buat. Sebenarnya tadi ngomongnya agak merem dikit karena ada ustaz yang belum nikah dan di samping juga ada ustazah yang belum layan, tapi terpasalah biar mengerti gitu ya, sedikit. Di mana sih kesalahan kita? Apa sih kesalahan kita? Tapi kadang-kadang banyak orang nanya sama saya, Bu, Haji, gimana sih caranya? Kok kalau liatin orang-orang mah anaknya patuh-patuh banget, nggak pernah gini, mama nggak pernah gini sama bapak. Nah, sekarang tuh jawabannya itu. Habis kalau saya jawab seorang-seorang nanti kelamaan. Jawabannya begitu. Ibu sekalian yang kami hormati, ntar kalau wali bertanya ya. Kerajaan Allah, ya, kerajaan Allah ini mencakup keseluruhan alam. Tadi saya udah nyebutin ada kambing, binatang semuanya itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Buah-buahan semuanya buah-buahan yang ada di dunia ini diciptakan untuk manusia. Di dalam penciptaan Allah ada yang disebut hukum Allah terbagi dua. Ada
pada hukum alam disebut juga dengan sunatullah. Apa itu sunatullah? Sunatullah adalah ketentuan Allah. Apa contohnya? Pisang dari masih kecil membesar, udah besar, belum ada isinya semakin lama semakin membesar. Sesudah besar semakin lama semakin menguning. Sesudah menguning mateng, udah mateng siap disantap. Yang nyantap itu ciptaan Allah. Bumi ini berputar, Bu. Kalau kata orang main panggal kayak saya ini sering main panggal lagi berpikir, panggal itu dia kan berdiri karena kencengnya. Nah ini bumi berputar begitu, kenceng banget. Kalau ibu udah pernah naik pesawat, kencengnya lebih kenceng daripada itu, 3 lipat dari itu kencengnya. Pertanyaannya, kok kita nggak pernah jumpa di Bali, ya kan? Nah, kalau lagi ada limit, kalau lagi ada gempa bumi, kok rasanya puyeng. Tapi ini kenapa? Enggak. Padahal ini bumi berjalan kenceng. Kenapa bumi kenceng? Kenapa berjalan? Karena untuk mengatur keenakan, kenikmatan manusia. Contoh, kalau bumi nggak berjalan, nggak ada siang, nggak ada malam. Ya kan? Siang ada, malam ada. Siang dan malam waktunya 24 jam. Udah ngerti banget itu. Setiap sore ganti malam. Setiap udah mau pagi ganti siang. Itu memang ketentuan Allah. Ibu sering baca Yasin. Tadi baca Yasin ya. Wa syamsu tajri mustaqalilah dalika takdirul azizil alim. Matahari berjalan, tadi berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqalilah, pada porosnya, pada tempatnya. Dalika takdirul azizil alim. Itu tanda maha perkasanya Allah menjalankan matahari. Dan matahari belum pernah tabrakan dengan bulan. Yang sering tabrakan manusia. Matahari belum pernah. Kenapa lu duluan? Gak pernah bertengkar dengan bulan. Yang sering bertengkar manusia. Siapa manusia? Nah, karena apa? Karena kurang patuh dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang kami hormati, sunatullah tadi makhluk-makhluk semuanya itu hanya dia patuh pada ketentuan Allah. Kalau di dalam surat-surat lain banyak yang ayatnya bisa biru lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, pohon-pohonan berarti bertasbih. Kalau kita bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu manusia. Kalau pepohonan bertasbihnya dia tunduk. Dan makhluk Allah, ada makhluk yang terlihat, ada yang bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat.
Tapi pasti ada. Contoh, ibu percaya nggak ada angin? Bu, percaya nggak ada angin? Percaya. Kayak apa bentuknya angin? Itu makhluk Allah ya. Itu makhluk Allah. Ciptaan Allah. Betapa maha besarnya Allah. Angin yang nggak bisa dilihat sama kita. Toh ternyata kalau lagi dia datang gumpal, pernah pohon kecapi saya udah besar banget ini, patah dua. Pernah pohon nangka saya depan rumah itu waktu masih bala. Pohon nangka majunya kemarin besar, lebih besar dari tiang itu. Ternyata di borong sama angin patah. Itu angin, ya. Itu angin ciptaan Allah. Allah maha besar, maha kuat. Tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah. Kemudian ada lagi makhluk yang nggak bisa dilihat. Ibu percaya nggak adanya jin? Percaya nggak? Ibu percaya nggak adanya malaikat? Kalau ibu nggak percaya adanya malaikat, ya nggak bakal masuk surga dah. Ya, jadi percaya adanya malaikat, kita percaya, wajib meyakini. Itu makhluk Allah, itu ciptaan Allah. Kalau malaikat patuh banget semuanya, ada yang sujud terus sampai hari kiamat. Ada yang tidak terus sampai hari kiamat. Ada yang tugasnya tasbih terus sampai hari kiamat. Kalau kita itu tidak, Tuhan dan lain sebagainya itu lengkap pada kita. Kalau malaikat tidak pernah berdosa, tidak pernah maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita yakini di dalam hati kita. Kalau hati kita nggak yakin dengan seperti itu, aduh, jangan-jangan bila nanti mau di pintu surga, ibu, jangan-jangan nanti bila di pintu surga kata pintu, kamu nggak yakin dengan kekuasaan Allah, ya? Dengan kekuasaan Allah. Makanya kita wajib yakin, dan ini disebut pelajaran tauhid. Siapa orang yang tauhidnya kuat kepada Allah, mudah-mudahan selamat dunia dan selamat di akhirat. Ibu mau selamat dunia dan selamat akhirat. Makhluk Allah lain dari manusia dan jin, bentuknya yang tadi saya sebutkan itu yang wajib kita imani, semuanya adalah ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, tadi belum saya contohin, kalau ketentuan ya yang disebut sunatullah, ketentuan makhluk itu disebut ada makhluk hidup tapi nggak ada nyawanya. Coba ibu, apa makhluk yang hidup tapi nggak punya nyawa? Apa ya? Hah? Kalau kita hidup, manusia hidup, punya nyawa, ada ruh. Ada makhluk hidup tapi tidak bernyawa. Ya? Apa?
Ini berpotongan apa? Pohonan. Nggak ada nyawa. Itu betul, Bu. Pohon kayu hidup, tapi nggak ada nyawanya. Iya kan? Kebo, sapi, kambing, itu kan makhluk. Dia ada nyawanya, tetapi hanya nggak ada. Kalau kebo, sapi, kambing, kalau kambing kecil, kebo, gajah, dia punya akal kayak manusia, badannya gede begitu, dia mau dipotong, ngamuk dia, karena Nggak ada akalnya. nah, karena dia memang nggak ada akalnya dan memang dia dijanjikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk Dimakan. kebutuhan manusia, makanya aku takut saja. Nah itu bedanya ya. Kalau kita manusia akal, sehat, kayak makhluk yang lain hidup, tetapi ada bedanya. Kalau tadi sunatullah yang disebut, sekarang umpamanya kambing kalau habis makan sama pengen berak nggak, Bu? Ya. Lah, Ibu, ngomongnya dia beneran lah. Kambing suka pengen berak nggak? Kita Kita sama. Sama sama kita ya. itu ada kesamaannya sama kita. Ya, dia hidup. Tapi tadi udah bilang dia biar hidup, makhluk Allah juga, tapi dia dikasih akal oleh Allah. Hanya dia tunduk saja pada manusia. Tapi dia berak. Oh, dia berak ya. Tapi dia berak. Kita pun berak. Dia kentut. Kita pun Kentut. dia cuma makan. Kita pun makan. Bedanya. Ya. Ada akalnya dia. Sekarang wajib beribadah. Aduh, anu airnya habis ini. Apa ya? Ada air. Ini terusin apa enggak, Bu? Nah, belum sudah ya, Bu ya. Malah Jadi ada kesamaannya. Manusia makan, manusia minum, hewan pun makan, hewan pun minum, manusia hewan pun Bedanya manusia kudu patuh kepada yang kedua. Ya, kalau tadi hukum Allah itu hukum alam ya, sunatullah maksudnya. Kalau ketentuan Allah, manusia makan minum Kalau kita sekarang manusia, ini ngomongnya agak jorok ya, tapi biar paham maksudnya. Kita manusia makan, minum, dan lain-lain sebagainya, tapi giliran pengen coba tahan 3 bulan aja untuk kuat. Hah? Kuat. Nggak kuat. Itu namanya sunatullah. Karena manusia mah akan minum, ya yang lain-lainnya. Tapi cerita itu namanya sunatullah. Yang namanya orang hidup makan minum, dan termasuk kencing aja. Tahan dah. Kalau menentang dengan ketentuan Allah, gak mau kencing. 7 bulan gua kencing, pengen tahu, tahan aja. Jangankan 7 bulan, Hari ini 1 hari gua kencing aja, rasanya kayak apa? Iya. Apalagi habis makan rambutan.
Pernah nggak? Nah, itu namanya kehidupan itu namanya ketentuan Allah atau sunatullah. Batu kita lemparin ke atas, jatuh ke bawah. Bisa nggak waktu ibu ngelemparin batu ke atas supaya nggak jatuh? Bisa nggak? Kalau orang seperti kita nggak bisa, ya. Kecuali orang dapat mukjizat seperti nabi-nabi. Bisa api panas, tapi Nabi Ibrahim dapat panas. Tapi itu ketika dapat mukjizat, gitu ya. Ini perlu kita yakini. Kalau kita nggak yakin dengan ini, saya khawatir tadi, jangan-jangan udah di depan pintu, ya, kata pintu, jangan ada begitu, ya. Dari kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang gaib harus wajib percaya dengan yang gaib. Apa itu yang gaib? Ya, tadi angin kan nggak kelihatan, malaikat kan nggak kelihatan, siksa kubur kan nggak kelihatan, surga kan nggak kelihatan, sekarang mah neraka kan nggak kelihatan. Makanya wajib mempercayai. Mudah-mudahan itu semuanya termasuk orang yang iman kepada Allah. Ini dari saya bilang topik ya. Yang tadinya beragama, satu hukum Allah tadi sunatullah atau hukum alam. Yang kedua beragama, ya. Kalau tadi makhluk-makhluk tadi caranya dia ibadah, caranya dia taat kepada Allah, itu tadi seperti kambing disembelih, dia mau, karena memang itu janjinya seperti itu. Dia ada hidup di alam dunia ini untuk kebutuhan manusia. Nah, karena manusianya agama. Kalau manusia mau selamat dunia dan akhirat, dia mestinya patuh kepada agama. Kalau manusia nggak mau patuh kepada agama, itu terserah dia. Sebab udah ada janjian oleh Allah, udah dikasih tahu sama Allah, yang taat di dunia bahagia juga di dunia, dan selamat pula di akhirat. Orang yang nggak mau taat di dunia, dia belum tentu bahagia sekalipun serba melimpah, dan lebih-lebih lagi di akhirat tidak bahagia. Yang paling enak di dunia bahagia, di akhirat bahagia dan selamat dari siksa api. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, orang-orang yang termasuk doa setiap hari, doanya dijawab oleh Allah. Karena kita akan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiain saya hidup di dunia dan bahagiakan saya di akhirat, dan selamatkan saya dari siksa api neraka. Tuh artinya. Makanya yuk rajin ngaji supaya selamat dunia dan akhirat. Hidayah.